Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Sini duduk di ruanganku. Terima kasih Pak. Kebetulan Ibu ada Kebetulan di di sini. sini kita berdua boleh ngobrol-ngobrol. Ya boleh Bu. Silakan. Ya nih Pak, apakah Bapak tidak terlalu sibuk? Alhamdulillah saat ini saya santai Bu. Barusan sudah selesai mengerjakan sesuatu Bu. Syukurlah. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita tentang sesuatu yang saya alami tadi Pak. Ketika saya melakukan supervisi oleh pengawas. Ya boleh Bu. Dengan senang hati saya akan membantu Ibu. Memangnya apa yang ingin Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak, tadi itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang mana menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku paket. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, saya menyampaikan bahwa dalam melakukan proses mengajar yang saya lakukan tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku paket. Ketika itu, pengawas tersebut tampaknya tersinggung Pak apa yang saya katakan dan memberi laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu ya Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku paket? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut Pak. Dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai dan siswa pun aktif dalam proses belajar yang saya lakukan. Para siswa tidak ada juga yang pernah mengeluh Pak ketika saya tidak menggunakan buku paket. Bahkan mereka sangat senang dengan melihat secara langsung dalam gambar atau video yang saya tampilkan di layar dalam proses pembelajaran berlangsung. Apakah buku paket tidak berdasarkan kurikulum Bu? Berdasarkan kurikulum Pak, hanya menurutku siswa memiliki kendala yang sangat lambat dalam pembelajarannya. Terlalu tinggi konsep materinya untuk siswa, apalagi siswa saya itu tinggalnya di pedesaan, yang mana baru memulai belajar bahasa Inggris ketika di SMP. Mereka juga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pemahaman dalam materi. Mereka masih memiliki kosakata yang sangat sedikit atau minim. Kemudian juga mereka biasanya bingung untuk membedakan ungkapan atau percakapan yang satu digunakan dengan ungkapan percakapan yang lainnya. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku paket? Saya merasa lebih bebas Pak, terstruktur, dan lebih kreatif dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar, Pak. Begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu? Ketika saya mengajar, saya biasanya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti artikel, pembelajaran gambar, video, yang mana hal tersebut saya download atau simpan melalui internet tersebut. Apakah ketika Ibu mengajar, siswa aktif dan merasa tertarik untuk belajar? Iya Pak, semua antusias dalam proses belajar. Bahkan mereka lebih mudah untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Setiap siswa bahkan berlomba-lomba Pak untuk mengangkat tangannya untuk maju ke depan. Untuk mengulangi ungkapan-ungkapan bahasa Inggris
dalam proses pembelajaran yang mereka lihat dalam video ataupun gambar. Wow, benar sekali ya Bu pembelajarannya. Tapi menurut Ibu, apakah dengan menggunakan buku paket dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku paket tidak akan membuat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi mereka dalam mengeksplor materi pembelajaran lebih dalam lagi. Iya, saya setuju dengan hal itu. Bahwa semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik dalam proses belajar siswa. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira rencana saya itu, hal yang pertama saya ingin lakukan yaitu menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan terlebih permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa, bahkan tidak merespon baik dari saran Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas agar masalah ini dapat terselesai dan tidak menimbulkan lagi kesalahpahaman yang berkepanjangan, Pak. Apa yang akan Ibu sampaikan kira-kira kepada pengawas? Saya akan mengatakan atau menyampaikan kepada Bapak pengawas bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya itu dari buku paket, artikel di internet, foto atau video pembelajaran yang mana dengan bertujuan supaya murid-murid dapat belajar dengan sesuai kebutuhannya, merasa senang dan dapat mengeksplorasi materi secara merdeka. Wow, bagus sekali ya rencana Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berhasil ya. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Dalam hal ini, rencana saya untuk berkomitmen bahwa dalam membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga siswa dapat menjalankan merdeka dalam belajar. Dan saya juga akan membuat siswa merasa nyaman dan senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian juga dalam proses belajar nantinya, siswa akan memilih sendiri dari sumber belajar apa yang diinginkan atau yang dibutuhkannya dalam proses pembelajaran. Maka terlebih dahulu saya akan melakukan yang namanya pemetaan minat belajar, sehingga dapat mengetahui sumber apa belajar yang diinginkan oleh setiap siswa. Wah, bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung apa yang Ibu akan lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih, Pak, atas solusinya dan waktunya dalam sharing ataupun ibaratnya masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan selanjutnya dapat berjalan dengan baik menjadi guru yang hebat yang dirindukan oleh para siswanya. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Oke Pak, tadi? Dari hasil diskusi kita Ibu tadi, melihat masalah yang Ibu rasakan, sepertinya melihat dari komentar-komentar Ibu, saya lihat tujuannya itu sudah sangat jelas, sudah sangat sesuai dengan model Tirta. Kemudian tujuan yang disampaikan oleh coach juga sangat yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada supervisi mengajar nanti. Adapun
identifikasi masalah, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan suatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambah sumber belajar dan eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Ya, seperti itu yang saya lihat. Kemudian rencana aksinya, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal yang dalam menyelesaikan permasalahan baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Adapun tanggung jawab coach yaitu menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Iya Pak, menurut saya ya Bu. Dari percakapan tadi itu sudah memuat semua dari model Tirta, yang mana tadi sudah ada tujuannya. Kemudian tadi juga dalam percakapan kita ada identifikasi, ada rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab untuk mencapai komitmen selanjutnya. Ya, kemudian juga Bu, tadi yang mana kita sebagai coach memancing beberapa pertanyaan-pertanyaan, yang mana sebagai coach menjawab pertanyaan tersebut untuk mengembangkan dirinya dalam mencapai solusi dalam masalah yang dihadapi. Iya Bu, betul sekali ya. Jadi sepertinya apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu akan kerjakan sudah seperti yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan model Tirta. Ya. Jadi ya, bagaimana Pak, langkah selanjutnya dengan Ibu? Bapak. Iya. Tadi juga Pak, saya memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak itu alhamdulillah pertanyaan yang berbobot. Iya, Ibu. Kemudian juga ya. Bapak sebagai coach mendorong untuk saya sebagai coach untuk berpikir langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Iya, Ibu. Jadi di sini itulah gunanya kita selalu sharing. Di sini kita selalu melakukan umpan balik, kita selalu mengeluarkan masalah apa yang kita hadapi, jangan kita telan sendiri ya masalahnya. Soalnya ada teman, kita tahu bahwa ada teman yang bisa memberikan kita masukan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mungkin seperti itu Ibu. Ya Pak, betul sekali. Karena dengan komunikasi yang kita lakukan tadi itu adalah sesuatu yang paling efektif dalam mencapai suatu hasil yang kita inginkan dalam permasalahan atau menyelesaikan solusi. Oh iya Ibu, tentunya sudah seperti itu ya. Dan alhamdulillah sudah apa yang kita lakukan ini, apa yang kita diskusikan ini sudah dapat memberikan motivasi kepada diri kita, dapat memberikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Yang mana ini juga tidak luput pasti untuk kemajuan sekolah kita tentunya. Iya Pak. Untuk pengembangan siswa, untuk pengembangan diri juga sebagai guru. Iya, itu seperti itu ya.